Perkenalkan, nama saya Liliani Soni, NIM 19104169938, kelas A3 Manajemen, mata kuliah Perilaku Organisasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kognitif, afektif, dan perilaku untuk perilaku. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kognitif. Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan secara umum. Kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, kognitif berbeda dengan teori behavioristik yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespon terhadap stimulus yang datang pada dirinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata kognitif. Dari aspek tenaga pendidik, misalnya seorang guru diharuskan memiliki kompetensi bidang kognitif. Artinya, seorang guru harus memiliki kemampuan intelektual, seperti penguasaan materi pembelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan cara menilai siswa, dan sebagainya. Nah, bisa kita lihat di gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar dari teori kognitif yang terdiri dari 4 teori. Yang pertama yaitu teori pengembangan Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Piaget menerangkan inteligensi itu sendiri sebagai adaptasi biologi terhadap lingkungan. Contoh, manusia tidak mempunyai mantel berbulu lembut untuk melindungi dari dingin. Manusia tidak mempunyai kecepatan untuk lari dari hewan pemangsa. Manusia tidak mempunyai keahlian dalam memanjat pohon. Tapi manusia memiliki kepandaian untuk memproduksi pakaian dan kendaraan untuk transportasi. Yang kedua, teori perkembangan Brunner. Proses belajar dalam perspektif Brunner melibatkan 3 proses yang terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. 3 proses tersebut adalah yang pertama yaitu memperoleh informasi baru, yang kedua mengubah informasi, dan yang ketiga mencari relevansi dan akurasi pengetahuan. Informasi baru merupakan peningkatan dari informasi sebelumnya, individu atau mungkin bertentangan dengan informasi individu sebelumnya. Dalam proses konversi pengetahuan diperoleh untuk beradaptasi dengan tugas-tugas baru. Oleh karena itu, transformasi adalah tentang bagaimana pengetahuan diproses, apakah dengan ekstrapolasi atau bentuk modifikasi lainnya. Hampir semua orang dewasa menggunakan 3 sistem keterampilan untuk menampilkan potensi penuh mereka. Ketiga sistem keterampilan tersebut disebut oleh Brunner sebagai 3 metode penyajian. 3 metode tersebut adalah enafaktif, ikonik, dan simbolik. Karya Brunner menekankan perkembangan kognitif. Ini berfokus pada pengetahuan bagaimana manusia berinteraksi di lingkungan alam dan merinci pengalaman mereka. Yang ketiga, teori bermakna audible. Teori bermakna audible merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Dikemukakan oleh David Paul Ausubel pada 25 Oktober 1918 sampai 9 Juli 2008. Seorang ahli psikologi pendidikan dari Amerika Serikat. Inti teori Ausubel tentang belajar adalah belajar bermakna. Menurut Ausubel, faktor utama yang mengaruhi belajar bermakna adalah struktur kognitif yang telah ada, stabilitas, kejelasan, pengetahuan dalam suatu bidang studi, dan pada waktu tertentu.
Sifat-sifat struktur kognitif menentukan validasi dan kejelasan arti-arti yang timbul pada waktu informasi baru ke dalam struktur kognitif itu. Demikian pula sifat proses interaksi yang terjadi. Yang keempat, teori Gagner. Salah satu teori belajar kognitif adalah teori yang dikemukakan oleh Robert M. Gagner yang disebut dengan teori belajar Gagner. Teori ini sebagai bentuk rangkaian belajar yang mengategorikan situasi belajar berdasarkan peristiwa belajar, kemampuan belajar, dan pembagian tips hasil belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai afektif. Afektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, minat, emosi, dan nilai yang ada di dalam diri setiap individu. Menurut beberapa ahli, afektif ini erat kaitannya dengan kognitif. Mengapa demikian? Karena semakin tinggi tingkat kekuasaan kognitif seseorang, semakin mudah untuk memperkirakan perubahan perilakunya. Jika ditinjau dari pembelajaran di kelas, hasil pembelajaran bisa berdampak pada perubahan tingkah laku peserta didik. Ranah ini dibagikan ke dalam 5 aspek afektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menerima atau memperhatikan, atau receiving atau attending. Aspek ini merupakan aspek yang menekankan adanya rangsangan atau stimulus dari luar. Rangsangan itu bisa berupa masalah, situasi, atau gejala lain. Pada aspek ini, peserta didik diarahkan agar bisa menerima nilai-nilai kebaikan yang diperoleh dari pembelajaran, misalnya tidak mencontek saat mengerjakan tugas, datang ke kelas tepat waktu, rajin mengerjakan PR, dan sebagainya. Yang kedua, menanggapi atau responding. Pada aspek ini, peserta didik bisa melibatkan dirinya secara aktif dalam suatu kejadian dan memberikan reaksinya. Contohnya, muncul keinginan peserta didik untuk mempelajari hal-hal tentang bela negara. Yang ketiga, menilai atau menghargai atau valuing. Pada aspek ini, peserta didik harus mampu memberikan penilaian suatu kejadian itu baik atau buruk. Tidak sampai di situ. Setelah mereka bisa menilai sesuatu, mereka akan berusaha untuk mengimplementasikan sisi baik dan menjauhi sisi buruknya. Misalnya, bermula dari sekolah, seorang peserta didik mampu menerapkan kedisiplinan di rumah, di masyarakat, dan dimanapun ia berada. Yang keempat, mengatur atau organisation. Pada aspek ini, peserta didik sudah bisa mengkombinasikan dua nilai berbeda sehingga menjadi suatu nilai baru yang bersifat universal, sehingga terbentuk perbaikan nilai secara umum. Contoh, keikutsertaan peserta didik di ajang penegakan hukum nasional. Yang kelima, karakteristik dengan suatu nilai atau karakteristik sation. Aspek ini merupakan aspek tertinggi dari ranah afektif, karena peserta didik sudah mampu memandukan semua nilai sehingga tercermin dari kepribadian beserta tingkah laku. Artinya, pada aspek ini sudah tertanam nilai-nilai yang secara konsisten membentuk kepribadian peserta didik. Dan yang terakhir, perilaku untuk perilaku. Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya, yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitarnya serta lingkungan fisik atau mati. Perilaku adalah respon yang dikomputasi dari sebuah sistem atau organisme terhadap berbagai rangsangan atau input balik internal atau eksternal, sadar atau bawah sadar, terbuka atau rahasia, dan sukarela atau tidak sukarela. Mengambil perspektif informatika perilaku terdiri dari aktor, operasi, interaksi, dan sifat perilaku. Perilaku dipresentasikan sebagai vektor perilaku. Kita bisa lihat pada gambar berikut. Pada perilaku, saya memilih contoh menanam pohon. Alasan saya karena
Menanamkan rasa cinta lingkungan dimulai dari hal yang kecil. Salah satunya dengan menanam pohon. Dengan menanam pohon, maka udara yang dihidupkan tetap bersih, ketersediaan air dan tetap terjaga, dan pohon dapat menjaga kita dari bencana banjir dan longsor. Maka itu sangat penting mengajarkan cinta lingkungan sejak dini. Tujuan menanam pohon mungkin tidak bisa langsung kita rasakan dalam waktu singkat, namun di masa depan usaha ini sangat berguna bagi anak-anak dan cucu kita kelak, agar mereka bisa tumbuh di lingkungan dengan udara yang bersih dan bebas dari penyakit. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.